Bukti-bukti daripada peristiwa kebangkitan Yesus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Rentetan peristiwa-peristiwa yang menyertai kebangkitan Yesus Kristus sangat-sangat membuktikan untuk meyakinkan kepada semua orang bahwa Yesus benar atau sungguh-sungguh telah bangkit. Bapak Ibu pemuda remaja dan anak-anak yang semuanya disapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca bagian pembacaan Alkitab untuk merenungkan di bawah tema Bulanan Spiritualitas Kebangkitan Yesus Kristus, menggerakkan gereja untuk melayani mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tema minggu ini, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saudara-saudaraku, tema minggu ini ada dua kata di sana, kata kunci dan yang sebenarnya mereka bertolak belakang atau bertentangan, yaitu ada kata dusta dan ada kata benar atau kebenaran. Saudara-saudaraku, apa itu dusta? Kalau bahasa orang bilang batu atau baleo, dan kebenaran adalah benar atau dari kata dasar benar. Saudara-saudaraku, dua kata yang bertentangan ini, orang suka yang benar. Semua orang suka benar, diperlakukan benar, menerima yang benar, dan semua orang tidak suka menerima dusta. Kalau dalam bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia KBBI, dusta itu sama dengan bohong. Dusta itu sama dengan tidak asli. Dusta itu sama dengan palsu. Dusta adalah perkataan atau mulut, jadi ucapan yang keluar dari mulut yang tidak benar. Dan dusta juga ditunjukkan lewat tindakan. Jadi baik perkataan dan tindakan dilakukan dengan tidak benar atau dusta atau bohong atau menutupi kebenaran. Karena dusta atau bohong itu adalah memungkiri. Dusta atau bohong itu berdalih. Dusta atau bohong itu memutarbalikkan fakta, atau orang bisa bilang putar balik. Nah, saudara-saudaraku, inilah arti dari kata dusta baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun juga dari asal kata asli Yunani. Dusta bahasa Yunani pseudos, pseudos. Dan benar atau kebenaran itu dalam bahasa Yunani disebut dengan aletheia. Saudara-saudaraku, jelas dusta bertentangan dengan benar atau kebenaran. Jadi apa yang benar berarti tidak dusta atau asli atau tidak palsu. Itulah arti tentang dusta dan arti tentang benar atau kebenaran. Tapi persoalannya, saudara-saudaraku, manusia tidak mau dilakukan atau tidak mau menerima tindakan atau perkataan dusta. Semua orang yang sehat pikiran nih mau orang berdusta akan, orang bohongi kita.
kecuali orang yang tidak sehat pikiran atau orang yang aneh-aneh. Tetapi orang yang normal, yang sehat pikiran adalah pasti ingin diberlakukan benar. Paling sakit hati sekali kalau kita kemudian diperlakukan tidak benar. Aduh, badusta kotek dia setelah dapat tahu. Sakit hati. Aduh, pambadusta kotek dia. Aduh, pamputar balik kotek dia. Ternyata semua ini tidak benar. Ternyata nyanak betul kotek semua. Paling sakit hati kalau diberlakukan tidak benar oleh orang lain. Tetapi manusia termasuk orang Kristen, saudara-saudaraku, anehnya suka melakukan kepada orang lain tidak benar. Bahkan ada orang, saudara-saudaraku, dianggap biasa. Dia mau berdusta ke orang, dia mau bertindak yang tidak benar kepada orang lain, dia mau berlakukan orang lain putar balik, berdalih, memungkiri, segampang itu melakukannya. Dia anggap itu biasa, dan bahkan dia anggap bahwa apa yang dia lakukan dusta itu adalah benar. Saudara-saudaraku, ada ungkapan, dan ini hasil penelitian, bahwa sesuatu yang tidak benar jika terus diulang dapat menjadi kebenaran. Kurang dah ulang-ulang tuh nyanak betul, akhirnya orang akan memakai itu sebagai sebuah kebenaran. Itu. Jadi saudara-saudaraku, sangat bahaya bagi kita. Ada orang, saudara-saudaraku, dia melakukan penyimpangan, dia melakukan dusta, dia melakukan kebohongan, dia melakukan ketidakbenaran atau tidak betul. Dan dia bakuat yang dia lakukan itu betul. Kita juga pernah temukan, mungkin saja orang melakukannya. Saudara-saudaraku, ada yang mau dapat tahu bahwa dia salah, dia sudah melakukan kesalahan, dia bakuat untuk membenarkan diri bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, padahal jelas-jelas itu sudah salah. Dan lebih parah lagi, ada orang, saudara-saudaraku, ada tuh kalimat bilang, so salah le bakuat, so salah le pekaras le tu suara. Dan mereka suka menyebar-nyebarkan, jadi hoax, ketidakbenaran disebar-sebarkan. Bacerita Pak orang bahwa menurut pendapatnya atau apa yang dia katakan itu adalah benar, padahal salah sekali. Ini yang bahaya. Dalam kehidupan persekutuan berjemaat pun banyak kali terjadi. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, percekcokan, perselisihan sering kali terjadi oleh karena ada dusta di antara kita. Dalam lingkup atau komunitas bergereja sekalipun, dusta sesama pelayan, dusta pelayan dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, dusta di tengah-tengah keluarga, agar tidak dianggap, tidak dinilai bahwa kita berdusta, kita berdosa, maka bakuat, biar so dusta, biar so salah, tetap bakuat, seakan-akan itu benar.
Dan mudah-mudahan ini tidak pernah kita lakukan dan tidak akan kita lakukan. Karena saudara-saudaraku, bicara kebenaran, peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, ada orang-orang yang menganggap bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa berita tentang kebangkitan Yesus itu bohong, mayat Yesus itu dicuri orang. Mereka yang membenci, mereka yang menyangkal, mereka yang tidak menerima Yesus yang telah bangkit, sangat-sangat menolak tentang berita ini. Tetapi saudara-saudaraku, cerita peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang sudah kita renung-renungkan selama ini, bahkan tiap tahun baru saja kita rayakan, kita renung-renungkan, adalah peristiwa yang benar dan bukan hoax, bukan bohong. Bukti-bukti daripada peristiwa kebangkitan Yesus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Rentetan peristiwa-peristiwa yang menyertai kebangkitan Yesus Kristus sangat-sangat membuktikan untuk meyakinkan kepada semua orang bahwa Yesus benar atau sungguh-sungguh telah bangkit. Setelah dia bangkit, malaikat memberitakan, kemudian dia menampakkan diri berurut-urutan kepada beberapa atau bahkan banyak orang. Mulai dari para perempuan, para murid-murid Yesus, itu yang sudah kita renung-renungkan. Saudara-saudaraku, memang sangat menyakitkan jika ternyata saudara-saudaraku kita didustai, kita dibohongi. Contoh saja kalau dalam keluarga, suami istri, kalau sudah ada bumbu-bumbu bohong di situ, sakit hati. Suami bilang nyanda kuat, atau istri bilang nyanda pernah komang kita ada baking begitu. Ngana terlalu banyak curiga. Ya, kalau memang benar dia katakan itu jujur, berarti dia orang Kristen, orang percaya sungguh kepada Yesus Kristus, atau orang yang sungguh-sungguh beriman. Tetapi kalau bak kuat dan ternyata apa yang dia katakan itu adalah bohong, itu sebenarnya pertanda, saudara-saudaraku, orang yang suka berdusta, orang yang tidak jujur sebenarnya bukan komunitas milik Tuhan, bukan kelompok orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang, saudara-saudara, kurang memahami. Saya mengaku percaya kepada Yesus. Saya adalah orang yang sungguh-sungguh pengikut Kristus. Tetapi kalau cara berkata, berucap bohong, isi kata-katanya bohong, cara bertindaknya penuh dengan dusta, dia bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia bukanlah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena saudara-saudaraku, orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang jauh dari dusta atau kebohongan. Mari kita renungkan ini dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dalam konteks tulisan ini atau surat ini, dalam rangka menjawab pergumulan problematik yang dihadapi oleh jemaat Kristen di tengah-tengah komunitas yang ada pada waktu itu, karena pengaruh-pengaruh hadirnya antikristus yang hadir memberi ajaran-ajaran palsu
dari guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan. Maka tulisan ini, surat ini disampaikan sebagai surat yang masuk pada kelompok disebut kelompok pastoral. Untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk kembali lagi meneguhkan iman orang-orang Kristen masa itu yang dipengaruhi oleh para pengajar atau ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengombang-ambingkan iman mereka, yang dapat melemahkan iman orang-orang Kristen di wilayah Makedonia. Saudara-saudaraku, ajaran-ajaran palsu yang dialami mereka disebut dalam bahasa Yunani heralis. Apa itu? Adalah ajaran yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan gnostisisme doketis. Saudara-saudaraku, yakni ajaran yang menolak, yang menentang otoritas, yang menyangkal otoritas keilahian Yesus Kristus, yang melawan, bahkan lebih parah lagi, yang menyerang orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mereka menolak Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Sehingga dengan demikian maka mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat atau juru selamat. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang dihadapi dengan ajaran-ajaran palsu yang menyangkal Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang selalu kita renung-renungkan ini. Mereka yang menyebar kebohongan, yang menggunakan firman dan ajaran Kristen untuk meyakinkan orang bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Inilah ajaran yang ada, yang mempengaruhi pada masa itu. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam bagian ini disampaikan tulisan ini atau surat ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang menunjuk pada konteks keyakinan Yudaisme, kepercayaan Yahudi, itu yang disebut dalam bagian bacaan kita, waktu ini adalah waktu yang terakhir, yang menunjuk pada masa atau pada waktu atau saat kedatangan Mesias. Saudara-saudaraku, kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mesias, kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah ini adalah Kristus, yang berarti Raja Penyelamat atau Juru Selamat. Maka firman ini disampaikan bahwa ada antikristus atau kelompok antikristus, komunitas antikristus yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Dalam hal budaya, sosial, keagamaan. Di sini disebutkan itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kalimat pertama atau kata-kata pertama, anak-anakku, adalah menunjuk kepada sapaan akrab yang disampaikan kepada alamat pembaca
atau umat Kristen pada waktu itu. Sapaan anak-anakku menunjuk kepada pengajaran yang harus diberikan kepada umat Kristen atau orang-orang yang bilang percaya tetapi pemahaman mereka masih dangkal tentang penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaikan orang tua yang menyapa, yang menasehati kepada anak-anak dengan menyebut atau menyapa anak-anakku. Dan bermaksud supaya yang mendengar atau umat Kristen atau orang-orang pada waktu itu akan menerima apa yang hendak disampaikan lewat firman ini atau lewat surat ini. Saudara-saudaraku, dikatakan memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudaraku, berasal dari sama-sama orang-orang yang disebut percaya, tetapi ternyata iman yang mudah untuk digoyahkan ketika datang godaan, ketika ada pengaruh-pengaruh, ajaran-ajaran, pandangan-pandangan lain, yakni yang menyesatkan, yang bertentangan dengan kebenaran Injil Kristus, maka mereka akan mudah dipengaruhi dan dengan demikian mereka akan menyimpang daripada kebenaran Injil Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dalam bagian ini. Mereka ada di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kemudian dikatakan di sini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jelas saudara-saudaraku, orang yang sudah berasal dari kelompok orang Kristen, sudah menerima ajaran Kristus, mereka tahu bahwa dusta itu bertentangan dengan kebenaran. Sehingga firman ini katakan bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dan inilah yang mau dijelaskan dalam bagian ini. Mau mengingatkan, menyadarkan mereka bahwa jangan seperti itu. Jangan terpengaruh, jangan ikut dan hidup di tengah-tengah komunitas, kelompok orang-orang anti Kristus atau pengajar-pengajar palsu, atau menerima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya tentang Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia, atau Allah datang menjadi manusia Yesus Kristus untuk menebus kita umat manusia lewat sengsara kematian dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, pada bagian-bagian ayat terakhir diingatkan di sini, siapakah pendusta itu? Jelas bahwa yang dimaksudkan pendusta adalah yang bertentangan dengan kebenaran tentang ajaran Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah anti Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi bagian ini mau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendusta adalah yang menyangkal akan Yesus Kristus, yang menyangkal akan Bapa dan Anak. Jadi saudara-saudaraku, kelompok anti Kristus, kelompok yang percaya kepada Bapa, kepada Allah Bapa, tetapi lewat bagian ini mau dipertegas dengan kata lain bahwa biarlah kelompok itu, biarlah mereka yang bilang percaya kepada Allah Bapa, menerima, beriman kepada Allah Bapa, tetapi kalau menolak anaknya,
berarti sama juga dengan menolak Allah Bapa, menolak Bapa. Sehingga dijelaskan di sini bahwa dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Karena Allah Bapa yang sudah kita pahami, dia itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kalau ada yang bilang, saya percaya kepada Allah Bapa, tapi saya menolak Yesus Kristus. Firman menegaskan di sini bahwa kalau menolak Yesus, menolak anak, tidak memiliki anak berarti tidak memiliki Bapa, berarti menolak Bapa. Ini yang diajarkan di tengah-tengah komunitas antikristus pada waktu itu. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Ini tandanya. Orang yang menerima Bapa, orang yang memiliki Bapa, orang yang menerima, memiliki anak, mereka tetap tinggal di dalam Bapa. Dan kita melihat saudara-saudaraku, bicara tentang di ayat pertama, masa terakhir adalah menunjuk kepada masa kedatangan Tuhan kembali. Dan bagian ayat yang terakhir dia mempertegas di sini bahwa orang yang tidak tinggal di dalam Bapa, tidak tinggal di dalam anak, berarti mereka itu tidak akan menerima janji daripadanya, yaitu apa? Yaitu hidup yang kekal. Ini yang disampaikan dalam bagian ini. Ini mau menyampaikan kepada mereka yang memberikan ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran palsu, para antikristus dan juga pengikut-pengikutnya, dan juga orang yang sudah menerima Yesus Kristus tetapi kemudian berubah karena pengaruh kelompok antikristus atau ajaran-ajaran sesat. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nasihat supaya tetap tinggal di dalam dia, karena ajaran sudah kamu terima dari mulanya, dari dulu. Jadi harus tetap di dalam dia, kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku, memang kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengajaran tentang pengurapan bagi mereka, bahwa pengetahuan dan pengurapan roh itu hanya ada pada mereka. Mereka sajalah yang pantas, yang layak disebut sebagai kelompok-kelompok yang dengan ajaran yang menurut mereka adalah benar. Dan oleh karena itu mempengaruhi kelompok-kelompok atau umat-umat Kristen pada waktu itu yang percaya kepada Yesus kemudian terombang-ambing dengan pengajar-pengajar sesat. Sehingga dalam tulisan ini atau surat ini lebih meyakinkan atau lebih mempertegas bahwa tentang pengurapan itu sudah diajar-ajarkan kepada kamu sejak dulu dari mulanya. Ajaran-ajaran roh, bagaimana peranan roh menurut kelompok-kelompok ini, bahwa hanya merekalah yang punya kuasa, karena pengurapan bagi mereka adalah pengurapan yang sebenarnya, yang paling benar dan ada pada kelompok mereka. Bahwa pengurapan itu hanya diperoleh dari mereka yang sudah menerima itu. Sedangkan di luar mereka tidak, artinya nyenak sah, nyenak ada pengurapan. Saudara-saudaraku, sementara yang mau dijelaskan di sini adalah tentang pengurapan itu
ada pada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia telah mengurapi kita semua sebagai orang-orang atau milik kepunyaannya, sebagai orang-orang percaya. Jadi tentang hal ajaran pengurapan itu tidak benar apa yang mereka sampaikan, dan itu harus diterima, dipahami yang sebenarnya oleh orang-orang percaya kepada yang menerima Yesus Kristus. Kita manusia hanya alat. Tuhan hanya memakai kita untuk apa? Untuk melakukan kebenaran, untuk bermohon dan bermohon. Segalanya ditentukan oleh Tuhan. Orang kalau kasih ajaran lain, orang bilang bahwa seakan-akan orang ini Tuhan, itu ajaran yang salah, itu ajaran sesat. Kalau orang tampil, orang bilang pokoknya kalau dengar pak kita ngana hidup, kalau dengar pak kita ngana umur panjang. Tidak, saudara-saudaraku, orang ini cuma alat Tuhan yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk meneruskan ajaran yang benar. Tentang apa? Bukan tentang orang, tetapi tentang Dia yang dimuliakan. Jangan salah. Sehingga dalam hidup kita ini satu contoh, tapi banyak sekali contoh. Saudara-saudaraku, orang sekali lagi, orang yang bilang percaya seperti dalam konteks apa yang menjadi alamat tulisan. Orang yang bilang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kalau dia mudah diombang-ambingkan, maka kita meragukan imannya kepada Tuhan Yesus. Apalagi orang sekarang, toh? Saudara-saudara, ingat, setiap masa periode itu akan datang banyak kelompok-kelompok orang yang mulai cari kesempatan, toh? Mempengaruhi, dan juga tuh kacau di gemim apa? Karena tuh periode-periode pergantian ini, toh? Karena masalah-masalah sensus, pemetaan, pemilihan. Nah, di kesempatan-kesempatan banyak sekali ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok ajaran sesat yang datang mempengaruhi cuma dalam rangka apa? Menarik kasih banyak anggota-anggota mereka. Tapi saudara, saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dan kita akan tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah, maka kita akan tetap tinggal di dalam Bapa, tetap tinggal di dalam Anak. Dengan apa? Dengan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan tidak akan mudah diombang-ambingkan. Amin. Apalagi cuma masalah tuh tak pindah, tak geser sedikit tuh kakak sebelah. Aduh, siap. Itu kacang-kacang, itu masalah kacang-kacang itu. Kong kemudian torang pe iman so mulai goyah, artinya torang pe apa? Torang ada di gemim, kemudian terpengaruh dan kemudian mau kemana? Toh meraju. Tapi saya percaya Maranatha tidak. Amin. Dulu juga kuah 6 kolom mau pilih 8 kolom ribut. Toh marah tuh panitia lah, tuh marah apa lah. Aduh, kayak kita pindah kolom. Ini setelah di kolom 8 kolom, so dia mau pindah. Gitu tuh. Sekarang saya mau pindah. Dulu dari 6 kolom mau pindah menjadi 8 kolom, toh dari kolom 1 sampai kolom 8 pasti punya masalah besar. Toh ada banyak yang mau menerima. Aduh, beginilah, begitulah. Tuh aduh, terkok sudah biasa. Biasanya saudara-saudaraku itu kadang-kadang juga masalah aset. So ada di kolom itu sobat tabung, toh kita pe bagian. Aduh, udah beli mimbar itu ya, tapi doi di situ, toh. Atau ada bilang ada tuh, ada DP bagian katut di kolom itu, mungkin mau beli ini, ada beli ini. Ya, kalau sudah pindah kolom lain mana tapi bagian dan di situ. Jangan dalam pelayanan, dalam persekutuan dengan Dia, jangan bicara materi. Amin. Jangan. Oleh karena itu saudara-saudara, hal-hal lain yang datang mengombang-ambingkan kita, belajar dari firman ini. Kita harus jeli. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau menjadi milik Yesus Kristus, milik Bapa berarti milik anak. Milik anak berarti milik Bapa. Bapa dan anak. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menerima Dia, apapun godaan, apapun pengaruh,
termasuk keluarga. Saudara-saudaraku kasihan. Biar di mata ini mungkin kadang dia berdosa. Nih boleh lihat tuh cewek gagah, toh? Nih boleh lihat tuh cowok gagah. Nih boleh lihat apa? Tuh cewek punya body bagus. Tuh cowok atau laki-laki yang bodinya apa dia bilang mas? Sispe. Kita salah cumule ini. Tuh. Atau seksi. Tuh. Kalau kita sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus, biar lidah di muka mata. Betul? Betul atau nyanda ini? Ada yang bilang begini. Itu kata laki-laki, kalau di dalam rumah kata, milik keluarga, milik istri. Kalau kata di luar rumah, so milik semua. Bahaya. Mudah-mudahan tidak ada tuh bapak-bapak, laki-laki yang ada di luar tuh. Ada juga tuh ungkapan begini. Ini kata bapak-bapak, kalau di luar kata, kung lihat anak-anak dah. Tuh. Aduh, ikut dapat ingat tuh anak di rumah. Aduh, tak so rindu tapi anak. Kalau di luar, kung dapat lihat tuh cewek atau ya lawan jenis tuh apa? Dia lupa kata tuh istri di rumah. Bahaya itu. Tapi mudah-mudahan di Maranatanya. Ya enggak Kang, tuh tetap tinggal di dalam Bapa, tetap tinggal di dalam anak. Firman bilang, siapa yang tinggal dalam Bapa, siapa yang tinggal dalam anak, dia memiliki Bapa, dia memiliki anak. Dia apa? Memiliki hidup atau menerima janji hidup kekal, kata firman Tuhan di sini. Saudara-saudara, mari kita renungkan semuanya ini dalam hidup kita. Tetap berjalan di jalurnya Tuhan yang benar. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh apapun yang datang mempengaruhi. Termasuk juga materi-materi. Ketika orang goda kita dengan apa? Tuh, aduh, sementara ada ini orang peduli, ini dah pegang-pegang tuh. Kita tahu kali Maranatanya, nggak cuma ada di lain-lain. Ini boleh pegang doi kolom, doi bipra. Doi ibadah, tuh doi gereja, nyana ada yang tahu kok tuh, pakai jo, nyana usah ganti. Saya paling anti yang begitu. Saudara-saudara, justru itu kadang-kala di jemaat ada yang marah sekali pak kita, ada yang putar balik cerita. Karena apa? Karena saya sering menemukan ada yang putar balik soal apa? Kejujuran. Banyak dusta, bilang nyanda padahal ada. Dan memang antara orang yang mau berjalan di benar, di jujur, dan yang tidak benar atau dusta, biasanya susah mau bakudang, mau bakalai. Dalam keyakinan saya, ngoni senang diangnya senang, tetapi saya sebagai hamba Tuhan melakukannya dalam kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Banyak jemaat yang tidak senang ketika dusta yang mereka lakukan itu kita tahu. Saya tegur dan kalau perlu kasih berhenti. Tidak bisa dipercaya orang-orang model begini. Banyak yang senang dong putar cerita. Pendeta tuh begini. Tanya dulu, semua Tuhan yang tahu. Mari saudara-saudara jauhkan dusta. Orang banyak kali berdusta. Orang anggap biasa itu dusta itu. Dusta kata-kata, dusta tindakan. Saudara-saudara, tentang harta. Orang kasihnya nak mau kaya dari bapak curi. Amin. Nak mau kaya dari bapak curi. Dan kesaksian kami keluarga, biar susah di lain, asal berjalan dalam kejujuran, Tuhan sanggup menyanggupi, Tuhan sanggup menghidupi. Bahkan banyak berkat-berkat Tuhan yang Dia curahkan kepada kita untuk orang yang selalu berjalan dalam kejujuran dan kebenaran. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di dunia ini,
godaan supaya mau dapat jabatan, godaan supaya dapat menjadi kaya raya. Tetapi kalau sudah pada ajaran-ajaran yang sesat, sudah menggoda kita untuk melakukan ketidakbenaran, orang harus tolak itu. Kita tetap terima, pertahankan hidup dan berlaku di dalam kebenaran kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.